Ayah saya meninggal saat saya masuk pesantren. Dan baiknya, saya rasakan luar biasa. Beliau mengajar di musalla kecil dulu, sekarang jadi masjid. Itu saya selalu dibawa. Beliau mengajar, saya tidur. Sekarang gantian saya mengajar, beliau tidur. Dan kadang di pangku, gendong sampai pulang. Saya pernah sengaja pura-pura tidur untuk ingin tahu apa yang dikerjakan ayah saya di jalan. Jaga betul supaya nggak bangun. Begitu saya disimpan di kasur dan bangun, diajak bercanda. Saya mau masuk pesantren, dia nggak sempat ngantar. Saya bertemu, dia menangis, peluk saya, minta maaf, nggak bisa ngantar ke pesantren. Saya belum mengerti apapun saat itu. Saya bertekad, insya Allah saya belajar dengan sungguh-sungguh. Sepekan, 2 pekan saya dapat panggilan pulang. Saya tanya pada kakak saya yang ikut, sekarang ada di sini. Di mana ayah? Beliau nggak jawab. Sampai di Bandung, paman saya, yuk sekarang saya ke MUI Jawa Barat. Langsung menyampaikan, nampaknya nggak akan terkejar sampai sana, mungkin sudah dimakamkan. Saya ngerti, paham saat itu bahwa beliau telah wafat. Saya pulang. Maghrib saya sampai, saya dapati ibu di ruangan tengah. Saya datangi, saya menahan tangis, tidak tangis sedikit, untuk membahagiakan ibu saya. Saya datang, saya peluk. Saya temani tidurnya. Itu pertemuan saya dengan ayah saya terakhir di mimpi. Saya bermimpi melihat sudah pakai kemeja, tersenyum, mendadahi saya. Sudah. Besoknya saya cari kamar. Ternyata Allahu Akbar, apa yang selama ini saya pelajari di pesantren, kitabnya sudah ada di kamar semua. Jadi siapkan. Saya menangis saat itu, saya bawa mushaf. Jadi bapak saya, ayah saya, itu bajunya pun saat wafat dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Bajunya, kitab-kitab ini dibagikan. Ibu saya menunjukkan kemudian ada jam yang nanti nak pakai. Saya bilang, simpanlah. Saya bawa mushaf. Dengan mushaf itu, saya duduk di ruangan tengah, saya menghadap kiblat dan saya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya tak punya kemampuan lagi membahagiakan ayah saya saat hidup di dunia. Tapi mohon jadikan setiap huruf dalam Al-Quran ini, ya Allah, pahalanya mengalir untuk ayah saya. Begitu saya bacakan saat itu, tak bisa saya berhenti. Dan tiba-tiba langsung masuk. Ayatnya, artinya, posisinya, nomornya. Tak berhenti, masuk. Saya bertekad ingin berbuat baik. Puncaknya saya sekolah. Ibu, ya Allah, saya ingin berbakti pada ibunda saya. Anda tahu apa yang terjadi? Demi Allah saya katakan, ketika Anda bersama ibu saya, Bu, Pak, itu krisis 97, Pak. Waktu krisis, saya masuk pesantren. Saya diberikan sempurna bekal seperti anak-anak lain. Rupanya ibu saya sudah tanya pada santi-santi, orang tuanya, berapa bekal Anda kasihkan? Dikasih yang paling tinggi itu dikasihkan pada kami tiap bulan. Saya terima. 1 kali libur saya pulang dari jauh, ibu saya tersenyum melihat sedang jemur pakaian lihat saya. Begitu saya tiba, kaget saya. Ini kok pakaian ibu saya? Pakaiannya nggak cocok dipakai gitu. Ini bukan pakaian ibu saya. Kayak kempel lah kalau sekarang. Saya masuk ke rumah, saya kejar, saya buka pakaiannya, lemari ini. Saya nggak temukan sedikit tuh. Saya kejar kakak saya. Dia sudah siapkan makan. Kak perempuan kami yang kedua. Mana pakaian ibu saya? Perhatikan jawabannya. Dia menangis saat itu. Dia bilang, mama itu telah menjual semua perhiasan dan pakaiannya untuk pendidikan kamu. Jual. Untuk kita kan? Jual. Dan bertahan dengan 150.000 per bulan saat krisis. Jadi rupanya ibu saya itu makan nasi sehari cuma sekali. Beliau mengajar. Di berangkat sekolah itu cuma makan pisang, minum kopi, makan nasinya malam. Saya bilang, ya Allah, saya akan ganti baju ibu saya dengan kain ihram dan saya ganting tangannya di Masjid Bang. Itu apa yang terjadi? Begitu saya kuliah di Libya, alhamdulillah, saya berangkat, saya mulai mengajar, saya serius belajar. Saat itu kemudian Allah mulai berikan jalan. Saya ingin sungguh-sungguh. Malam saya bangun, saya sholat, saya belajar, saya menghafal Quran, saya belajar riwayat Quran. Sampai puncaknya tiba.
Saya ditugaskan pemerintah Indonesia